permasalahan pendidikan yang terjadi di Indonesia. Salah satunya yaitu sarana dan prasarana pendidikan yang kurang memadai, di mana sarana ataupun prasarana adalah salah satu sumber daya yang menjadi tolak ukur mutu sekolah dan perlu peningkatan terus-menerus seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang canggih, di mana sarana prasarana sangat dilaksanakan ataupun sangat diperlukan untuk keterampilan peserta didik agar siap bersaing terhadap pesatnya teknologi. Akan tetapi, kenyataannya sarana dan prasarana pendidikan di sekolah Indonesia, khususnya untuk daerah terpencil, masih belum terlaksana secara optimal. Banyak daerah-daerah di Indonesia yang belum mendapatkan sarana atau prasarana yang memadai. Contohnya itu sekolah di pedesaan. Ini sangat jauh berbeda dengan daerah perkotaan yang sarana dan prasarananya lebih baik daripada daerah pedesaan. Dalam hal ini, sarana dan prasarana sangat mempengaruhi dalam proses belajar mengajar. Sedangkan saat ini, sarana ataupun prasarana untuk pendidikan memang kurang memadai. Bahkan banyak sarana ataupun prasarana yang tidak layak untuk proses belajar mengajar. Seperti halnya sarana dan prasarana yang tidak memadai, yaitu yang pertama, gedung kelas yang bocor, bangku sekolah yang rusak maupun tidak mencukupi, lapangan yang tergenang air, ketidaklengkapannya buku di perpustakaan, tidak memadainya penggunaan teknologi dan informasi dan lainnya. Dalam hal ini, guru akan kesulitan dalam memberikan serta menjelaskan materi yang akan disampaikan kepada peserta didik. Begitu juga dengan peserta didik akan kesulitan untuk memahami apa yang dijelaskan oleh guru. Oleh sebab itu, proses belajar mengajar tidak akan berjalan secara efektif dan efisien. Masalah sarana ataupun prasarana pendidikan yang kurang memadai juga dapat disebabkan oleh ketidakpedulian sekolah terhadap perawatan fasilitas yang ada akan menjadi buruknya sarana ataupun prasarana. Sikap acuh tak acuh dan tidak adanya pengawasan dari pemerintahan, banyak fasilitas di sekolah yang terbengkalai. Dalam hal ini, pemerintah kurang tegas dalam menangani oknum-oknum yang melakukan penyelewengan dana. Seharusnya pendidikan yang ada di Indonesia ini harus dilakukan secara efektif dalam peningkatan pembelajaran seperti halnya pengajaran yang baik, sehingga mutu peserta didik lebih berkualitas dan perlunya kejujuran serta rencana yang strategis terhadap manajemen keuangan pendidikan, agar pendidikan saat ini teroptimalkan dan dapat meningkatkan sarana ataupun prasarana. Ini adalah salah satu contoh ataupun bentuk dari siswa yang kurang memiliki sarana atau prasarana yang kurang memadai, di mana tidak lapangan yang kurang memadai dalam sekolah, di mana masih banyak sekali rerumputan yang liar, di mana itu sangat mengganggu ataupun tidak mengoptimalkan proses belajar mengajar. Begitu juga dengan pakaian ataupun seragam yang digunakan tidak selaras ataupun tidak sama di hari yang sama, di mana itu merupakan suatu hal yang sangat sering terjadi di Indonesia. Contohnya itu di daerah pedesaan yang masih kurang dalam ekonomi ataupun suatu ya dalam ekonominya. Jadi dapat kita lihat di sini bahwa sarana atau prasarana dalam Indonesia masih kurang optimal dalam menjalankannya. Seperti yang kita ketahui tadi bahwa dalam ketidakadilan ataupun ketidakmerataan sarana atau prasarana ini juga tergantung pada oknum-oknum yang sangat kurang bertanggung jawab ataupun oknum yang mementingkan diri sendiri sehingga tidak menjalankan ataupun menurunkan dana-dana yang harusnya didapatkan oleh sekolah tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan ulang ataupun menjelaskan secara detail tentang permasalahan-permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia. Pada video sebelumnya sudah dijelaskan dalam bentuk PowerPoint
dasar-dasar ataupun rangkuman-rangkuman dalam permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia. Di sini topik yang saya ambil adalah masalah sarana ataupun prasarana yang sering terjadi di Indonesia, di mana kita sudah mengetahui sebelumnya bahwa sarana ataupun prasarana adalah alat untuk menunjang suatu keberhasilan dalam proses pendidikan. Di mana jika sarana atau prasarana sudah terjalankan dengan baik, maka otomatis proses belajar mengajar juga akan terlaksana dengan baik. Namun untuk saat ini masih banyak sekali masalah-masalah tentang sarana ataupun prasarana. Seperti contohnya dalam sekolah di pedesaan ataupun daerah-daerah terpencil, di mana pada sekolah pedesaan ataupun daerah terpencil masih kurang dalam sarana ataupun prasarana yang diturunkan oleh pemerintah. Sangat berbeda jauh dengan sekolah-sekolahan yang ada di perkotaan, di mana sekolah-sekolahan yang ada di perkotaan sudah sangat modern ataupun sarana atau prasarana sudah terjalin dengan baik. Mengapa di sekolah-sekolah pedesaan ataupun sekolah-sekolah terpencil masih sangat kurang dalam penurunan sarana ataupun prasarana? Yang pertama, karena adanya oknum-oknum yang masih kurang bertanggung jawab ataupun tidak menjalankan kewajibannya. Dana pemerintah diturunkan untuk kepentingan sekolah, namun masih saja ada oknum yang masih mementingkan diri sendiri sehingga melalaikan kewajiban-kewajiban yang harus ia jalankan. Adapun sarana ataupun prasarana untuk menunjang suatu pendidikan ataupun proses belajar mengajar yang dengan baik, yaitu yang pertama, adanya ruang kelas yang efektif ataupun yang layak untuk ditempati untuk proses belajar mengajar. Adanya lapangan untuk proses belajar mengajar, adanya kantor guru ataupun perpustakaan. Namun masih banyak sekali sekolah ataupun sistem-sistem pendidikan yang masih kurang dalam sarana ataupun prasarana. Contohnya seperti kita bahas tadi, yaitu sekolah-sekolah di daerah-daerah terpencil, di mana mereka sangat kekurangan sarana atau prasarana. Itu disebabkan karena pemerintah lebih mementingkan kepentingan dalam perkotaan sehingga melalaikan yang ada di tempat-tempat terpencil. Bagaimana dengan sekolah-sekolahan yang tidak memiliki ruang kelas ataupun tempat belajar dengan baik? Pastinya tidak akan berlangsung dengan baik. Pada saat ini masih banyak sekali kita temukan ruang-ruangan kelas yang tidak layak untuk ditempati untuk proses belajar mengajar, ruang kelas yang bocor ataupun lapangan yang kurang memadai, di mana suatu lapangan digunakan untuk proses belajar mengajar di luar sekolah. Apakah lapangan yang kurang memadai itu mempengaruhi keselamatan proses belajar mengajar siswanya? Pastinya sangat mempengaruhi. Jadi kita selaku mahasiswa ataupun warga negara Indonesia, marilah sama-sama kita menjaga sarana ataupun prasarana yang diturunkan oleh pemerintah. Dan untuk sekolah-sekolah yang masih kekurangan ataupun masih tidak mendapatkan sarana ataupun prasarana dengan layak, itu bisa diajukan ataupun dilaporkan kepada pihak-pihak yang menangani suatu sarana atau prasarana yang ada di sekolah. Demikianlah hasil permasalahan tentang pendidikan yang ada di Indonesia yang saya ketahui tentang sarana atau prasarana. Lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih.